Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu keempat bulan Juni 2025. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. 25. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, terus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Yang pertama buat Scorpio, aku lihat di minggu keempat ada hal-hal yang sepertinya ngebuat kamu jadi nggak yakin sama sesuatu, sehingga jadi nggak berani buat berharap. Kayak ada semacam harapan yang kayak kamu tuh nggak ingin terlalu fokus banget lagi gitu, kayak ya udahlah kalau udah kayak gitu ceritanya gitu ya, kalau udah kayak gitu jalannya udahlah pasrah aja. Nah itu ada hal-hal yang ngebuat kamu jadi melepaskan keyakinan kamu terhadap sesuatu. Kayak ada rasa ya udah nggak usah terlalu diharapin banget gitu ya sesuatu ini, biar berjalan aja. Kalau emang untuk kita nantinya, kalau emang rezeki kita ya akan balik ke kita gitu, nggak akan tertukar rezeki itu sifatnya sih gitu ya. Lalu yang kedua, ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi kecewa, malas jadinya buat memperjuangkan sesuatu di sini. Ada hal-hal yang agaknya juga membuat kamu jadi terburu-buru. Kalau aku lihat ini tentang suatu perkembangan ya, seharusnya mungkin kayak sabar dulu di sini Scorpio. Apapun itu sih kalau aku katakan ya, coba kamu lebih sabar dan lebih semangat gitu. Mungkin sesuatu di sini butuh waktu saja gitu loh. Kita lihat waktunya aja. Kayak semuanya butuh progres, butuh waktu. Jadi jangan kamu berputus asa dulu ya. Lalu yang ketiga, karena memang ada hal-hal yang menggantung di minggu keempat ini yang ngebuat Scorpio itu jadi merasa udahlah, udah berkorban sekian banyak, kalau ternyata nggak sesuai ya lepasin aja lah gitu. Makanya kayak nggak terlalu berharap sama sesuatu hal lagi. Dan di sini kamu tuh hanya berharapnya satu, tentang keadilan. Aku nggak tahu ini apa masalahnya buat Scorpio di minggu keempat ya, tapi yang jelas berharap adanya keadilan, adanya penjelasan dan pertanggungjawaban. Oke, lalu yang kelima, aku lihat ada hal-hal yang terkadang memang membuat kamu jadi merasa tertekan, membuat kamu jadi malas buat berjuang, ngebuat kamu jadi nggak berani buat berjuang karena ada sesuatu yang nggak sesuai aja gitu. Feedbacknya buat kamu malas kan jadinya. Kalau sesuatu di sini udah diperjuangkan tapi nggak sesuai hasilnya, nggak ada feedbacknya buat kamu. Dan Scorpio ini lumayan overthinking soal uang di minggu keempat ini. Bukan nggak ada pemasukan, secara rezeki kamu bagus, cuma tak kenapa kamu overthinking sama kondisi finansialmu sendiri. Dan untuk hal-hal lain juga lumayan overthinking di sini. Ada hal-hal yang terkadang bikin kamu takut, buat kamu jadi ngerasa boring. Ada beberapa tentang perselisihan dengan orang-orang tertentu yang ngebuat kamu itu jadi overthinking kalau aku lihat. Dan juga di minggu keempat ini ada potensi bisa terjadi miskomunikasi antara kamu dan seseorang. Miskomunikasi ini akibat apa, Kak? Akibat salah penilaian, akibat di sini juga salah penilaian, terus jadi ragu untuk mempercayai di sini, bingung percaya atau enggak ya gitu, dan menyebabkan kepercayaan kamu terhadap seseorang jadi hancur ya. Ini awal mulanya apa? Akibat salah penilaian. Bisa jadi sesuatu nggak seperti yang kamu sangkakan, miskom aja sebenarnya, tapi udah keburu salah paham. Dan hati-hati soal kondisi keuangan ini, terutama soal pengeluaran ya di minggu keempat. Kalau pemasukan mungkin masih oke seperti biasanya aja, tapi kalau soal pengeluaran ini bisa bablas di minggu keempat ini. Karena kalau aku lihat di sini kondisi keuangan kamu bisa menurun akibat pengeluaran yang tidak terkontrol, yang tiba-tiba, yang mendadak besar ya. Dan juga ada hal-hal yang terkadang bikin kamu males di minggu keempat ini Scorpio. Apakah memang lagi males kerja, pengen
cuti, pengen jalan-jalan, pengen istirahat, kayak banyak banget Kak hal-hal yang harus aku lakuin akhir-akhir ini, jadi capek banget gitu, penat. Nah ini penat, jadi dalam melakukan kerjaan pun kayak yang malas gitu karena udah penat banget, jenuh juga. Tapi karena di sini segala sesuatunya ya udah gitu, kita cari rezeki berlandaskan ya kita butuh duit gitu ya, namanya kerjaan ya harus tetap dijalani. Dan kalau aku lihat nanti mungkin menjelang akhir minggu keempat ada aja cara Scorpio ini untuk bisa membangkitkan percaya diri dan semangatnya lagi. Yang awalnya udah hampir kayak males karena jenuh, karena penat, nggak semangat gitu ya. Dan dari semangat kamu yang berbalik di sini yang bisa on fire lagi, aku lihat ada yang memandang kamu negatif di sini, kayak masalah duit aja Scorpio, semangat ya. Kemarin-kemarin kemana gitu. Ada orang-orang yang terkadang agak sebel sama kamu kalau aku lihat ketika semangat kamu bisa bangkit gitu. After kamu yang mungkin ya agak kemudian sebelumnya gitu ya. Oke. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta di sini untuk Scorpio di minggu keempat ya. Bulan Juni 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya di minggu keempat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Jadi jangan lewatkan kesempatannya. Oke? Teruslah berusaha gapai hal-hal yang kamu inginkan. Semangat, jangan overthinkingnya banyak, no ya. Jangan males juga, lakukan hal-hal yang terbaik di sini Scorpio, berusahalah. Karena waktu yang tepat buat kamu masalahnya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya coba dalam memikirkan sesuatu itu pikirkan dari segala perspektifnya. Jangan hanya satu perspektif doang. Terus kalau udah terbentur di satu perspektif, kamu kayak yang bener-bener udahlah, males lah, udahlah, nggak lagi lah, nggak gitu ya. Jadi harus bisa melihat segala sesuatunya dari berbagai perspektif, sehingga di sini kamu nggak terbentur, nggak kayak nemu jalan buntu gitu akan masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan katanya di minggu keempat ini bahwa apapun itu yang kamu istilahnya apa ya, apapun yang kamu berusaha untuk jauhi di minggu keempat ini, setidaknya kamu bisa mengambil langkah untuk itu semua ya. Apapun yang coba kamu tinggalkan, coba kamu hindari, coba kamu jauhi, ambil langkah step gitu buat kedepannya. Tujuan yang lebih jelas terhadap apa-apa yang sudah dijauhi, apa-apa yang kedepannya akan digapai, harus ada step by step yang jelas. Jangan kamu menjauhi sesuatu yang ini tapi ke depan nggak ada rencana ya. Kamu nggak mau berpartner sama ini, kamu jauhi, terus kamu tapi nggak punya rencana buat kedepannya mau seperti apa, kedepannya berpartner dengan siapa lagi gitu ya. Contoh dalam bisnis atau usaha tuh sering kan, aku nggak mau berpartner lagi sama dia, ya udah tinggalin gitu, jauhin, hindarin. Nah, tapi belum ada rencana buat kedepannya, apakah cari partner baru atau gimana gitu. Oke, jadi apapun itu yang kamu blokir, yang kamu tinggalkan di minggu keempat ini, kamu harus punya plan, step apa yang akan dibuat kedepannya untuk mengganti sesuatu yang diblokir ini ya. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Scorpio di minggu keempat ada apa aja Kak? Di sini ada energi paling kuat ya, Gemini, The Star, Aquarius, Justice, Libra. Itu aja 3. Oke, mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.